Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan apa khabar semua? Semoga senantiasa bersemangat dan cekal selalu ya. Baik teman-teman, di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan kabar dia yang mendiamkan dan pergi dari kamu. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu bagaimanakah kehidupannya saat ini setelah dia mendiamkan, menghindar, memblokir, lost contact, atau setelah berpisah dengan kamu. Apapun yang terjadi, kita cuba mengupas kondisi kehidupannya sekarang tanpa kamu. Seperti biasa, kita akan terus ke general reading hari ini dan pembacaan umum ini juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyikapi bacaan ini. Baik teman-teman, kita lihatkan dahulu bagaimanakah energi si dia saat ini. Seseorang yang sudah menghindar ataupun pergi meninggalkan kamu. Kita lihatkan. Bagaimanakah energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini setelah dia memblokir, menghindar, tidak berkomunikasi, ghosting dan pergi meninggalkan kamu? Apa kabar dia sekarang dan bagaimanakah kondisi dia saat ini? Baik teman-teman, cuba fokus ya. Kita akan menarik energi dia saat ini. Perseverance teman-teman. Keadaan dia saat ini sepertinya teman-teman ya, sedang gigih berusaha, sedang cuba bertahan. Apapun masalah di kehidupannya, seperti orang ini cuba berusaha, cuba bertahan ya dengan kondisi dia sekarang. Mungkin ada masalah kekeluargaan, perhubungan, apapun itu ya, kehidupan sehariannya, nampaknya dia sedang gigih teman-teman, sedang tabah menghadapi semua ini. Kita lihat lagi ya, bagaimanakah energi dia seseorang yang pergi meninggalkan kamu, recovery. Wow teman-teman, mungkin di sini orang ini beberapa di antara dia ya, mungkin sedang sakit teman-teman, dan dia baru sembuh dari sakitnya. Mungkin tidak semua teman-teman ya. Kamu lihatkan saja mana kad yang resonate dengan kamu. Di sini beberapa di antara dia mungkin kesihatannya on off. Sakit sembuh seperti itu ya. Dan sepertinya keadaan dia jika digabungkan kedua kad ini, saya merasakan orang ini sangat tertekan. Sangat tertekan saat ini dengan masalah-masalah kehidupan ya. Membuatkan dia sering seperti on off dari segi kesihatannya. Kita lihat lagi teman-teman. Passion. Wah, sehinggalah saat ini teman-teman ya, orang ini sepertinya walaupun sudah pergi meninggalkan kamu, blokir, apapun itu ya, sudah tidak mengabari kamu, sepertinya dia masih mempunyai semangat apabila memikirkan kamu. Sekali-sekala teman-teman ya, dia akan memikirkan kamu di sini dan kegairahan, semangat itu masih ada. Mungkin dia mengenangkan kamu ya saat dia sakit, saat dia sedang susah. Dia mungkin memikirkannya, tidak ada orang yang membantu dia seperti kamu membantu dia sebelum ini. Banyak yang dia fikirkan di sini membuatkan saya merasakan orang ini kepikiran tentang kamu. Kita lihat lagi dengan jauh ya. Di sini ada rejection. Orang ini adalah seseorang yang pernah kamu reject atau pernah mereject kamu. Seperti saya lebih merasakan seperti energi hubungan on-off, hubungan yang tidak pasti. Mungkin di masa lalu orang ini pernah reject kamu atau kamu pernah reject dia di masa lalu. Ini adalah energi si dia ya. Dia sering merasakannya apapun yang dia lakukan, seperti dia senantiasa mendapat sebuah rejection. Tidak semestinya dalam hal perhubungan sahaja teman-teman. Mungkin dalam pekerjaan, bisnes. Mungkin dia ada idea-idea yang tertentu dan sepertinya sering ditolak. Atau orang ini saat ini ya teman-teman, saya melihatkannya, dia banyak netting, berfikiran negatif. Seperti jika dia ingin lakukan sesuatu, dia tidak pasti dan dia merasakan, oh mungkin saya tidak mampu melakukannya.
Ataupun, oh, ini tak boleh. Yang ini juga tak boleh. Dia seperti membuatkan putaran ini ya, putaran rejection ini di fikirannya sendiri. Juga ada energi seperti itu, banyak kepikiran teman-teman. Saya merasakan beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan orang yang seperti ini ya. Rambut yang tidak disikat dengan kemas. Mungkin saat ini energi dia seperti ini ya, rambut yang panjang tidak dipotong. Kemudian sudah ada janggut di sini teman-teman, mungkin juga berkaca mata. Orang ini seperti, jika saya lihat dari gambar ini, dia seorang yang berilmu pengetahuan. Suka membaca teman-teman. Dia seorang yang suka mencari tahu, suka membaca. Dan saat ini dia sedang seperti banyak kepikiran tentang segala sesuatu dan sedang tabah ya menghadapi kehidupan dia. Sakit itu on off. Ada kalanya memikirkan kamu. Kamu masih masuk di fikiran si dia. Kita lihat lagi. Enlightenment. Sepertinya dia sudah menerima sebuah pencerahan akhir-akhir ini ya. Ataupun mendapat satu pencerahan. Mungkin setelah berpisah dengan kamu, tidak mengabari kamu, masing-masing menenangkan diri, self-healing, membuatkan dia seperti banyak ya. Bukan saja banyak memikirkan kamu, wujud sebuah kesedaran yang seolah-olah memberi dia sebuah pencerahan di jiwanya untuk mengenal pasti apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan dia sekarang tanpa kamu teman-teman. Saya juga merasakan orang ini banyak memikirkan ya, memori-memori di zaman kanak-kanaknya. Mungkin ada sesuatu yang berlaku di zaman kanak-kanaknya. Apakah dia ini seorang yang ditinggalkan oleh ibu bapa, anak yatim piatu, ataupun tidak mempunyai memori yang baik dalam keluarga. Mungkin keluarga yang kucar kacir, ibu dan ayah yang sering bertengkar, pergi meninggalkan. Mungkin ada kekasaran dalam hubungan di antara keluarga ya, saling pukul, memukul, baling, membaling. I don't know guys, trauma di masa kanak-kanaknya. Dan kini dia apabila menarik diri dari kamu, mendiamkan kamu, memblokir dan banyak memberikan ruang kepada dirinya sendiri, dia banyak cari tahu, banyak merenung. Ada kalanya dia sakit teman-teman ya. Mungkin saat ini dia sedang sakit, tapi dia baru sembuh dari sakitnya. Dia seperti sangat gigih ya, sangat tabah menghadapi perubahan ini. Dan sering mengenangkan inner child si dia, zaman kanak-kanaknya. Saya tidak tahu sama ada zaman kanak-kanak si dia ini ada kaitan dengan kamu ataupun tidak. Kita lihat lagi teman-teman ya. Completion, wow. Sangat sinkron ya dengan tema bacaan hari ini. Completion ini menunjukkan hubungan yang sudah berakhir. Nah, hari ini kita akan cari tahu apakah kabar si dia yang bukan saja mendiamkan kamu, juga turut pergi meninggalkan. Mungkin baru pergi meninggalkan, baru tanpa berita dalam setahun, 2 tahun, ataupun sudah lama pergi mendiamkan kamu sehingga kamu dengan dia lost contact. Sudah pasti kamu ingin tahu bagaimanakah kehidupannya, bagaimanakah si dia saat ini. Di sini saya melihatkan ya, jika saya gabungkan kegigihan dia, ketabahan dia, semua kad ini teman-teman, seolah-olah saya menangkap energi orang ini sudah berubah. Sudah berubah daripada masa lalunya. Mungkin sebelum ini dia kurang baik, kurang menumpukan perhatian kepada keluarga, tidak bertanggungjawab, apapun itu, ada perubahan di dirinya. Seperti dia kelahiran semula ya, menjadi orang yang baru. Baik teman-teman, kita lihat ya. Wow, di sini kita ada discovery. Orang ini masih lagi dalam sisi pencarian. Seperti walaupun dia sudah mendapatkan sebuah pencerahan, ada sesuatu yang dia cari-cari. Dan dia seperti mencari ini tanpa melibatkan kamu. Seperti tidak mahu melibatkan kamu dalam pencarian si dia. Ada sesuatu yang dia cari dalam hidup dia teman-teman. Saya juga menangkap energi seperti sesuatu yang dia tidak pernah sharing dengan kamu. Dan pencarian ini belum lagi berakhir. Maka orang ini masih mencari-cari, ingin memenuhi ya sesuatu itu dan tidak di-sharing dengan kamu di sini. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Tidak mengapa jika kamu merasakan, Kak, hari ini energi seperti tidak resonate dengan saya. It's okay guys, tenang saja ya. Kita lihatkan dengan lebih jauh. Baiklah teman-teman, setelah berjauhan dan mendiamkan kamu, bagaimanakah sudut pandang si dia terhadap kamu sekarang? Apabila kamu dengan dia sudah terpisah ya, sudah pasti ada kalanya kamu akan memikirkan dia, dia akan memikirkan kamu akan bertanyakan bagaimanakah hidup dia sekarang,
dia juga akan bertanyakan soalan yang sama. Bagaimanakah hidup kamu sekarang? Maka kita lihatkan di sini, dari sudut pandang si dia, setelah meninggalkan kamu, tidak mengabari, lost contact, bagaimanakah cara dia memandang kamu saat ini? Walaupun kamu baru berpisah, sudah agak lama berpisah, ataupun sudah bertahun-tahun ya terpisah. Kita lihatkan di sini, setelah berjauhan dan mendiamkan satu sama lain, bagaimanakah sudut pandang si dia terhadap kamu sekarang? Atau cara dia memandang kamu ketika ini, saat ini? Baik teman-teman, saya tarik kad broken heart. Di sini sepertinya ada penyesalan dari si dia ya. Setelah dia memblokir, pergi dari kamu tanpa berita, mungkin ada yang sudah menghilang ya bertahun-tahun, tidak bertanggungjawab, mungkin tidak menjalankan tugas dia sebagai seorang isteri ataupun suami yang baik, atau ini mungkin bekas tunangan. Dia mulai menyesal. Di sini bukan sekadar broken heart teman-teman. Di sini is more than that. Saya merasakan energi yang sangat dalam penyesalannya, dan dia sedar ya, ini tidak dapat dijahit kembali. Tidak dapat, seperti dia merasakan kamu tidak akan memberikan dia kesempatan kedua. Saya merasakan broken heart ini bukan saja dari sisi kamu, tetapi dari dia juga teman-teman. Broken heart seperti pernah saling menyakiti satu sama lain, dan dia melihatkan ya, mungkin jika dia pulang, jika dia kembali, dia mungkin tidak akan dimaafkan oleh kamu. Kerana di sini teman-teman, cara dia memandang kamu saat ini ya, dia merasakan kamu tidak mungkin akan memaafkan dia. Kerana dia sudah benar-benar ya memecahkan atau menghancurkan hati kamu. Dia sedar ini. Dan dia rasa ke depannya juga mungkin dia tidak akan dimaafkan oleh kamu. Maka orang ini ada sisi minder ya, malu untuk mungkin tampil semula. Mungkin dia akan guna cara yang lain ya. Jika diizinkan Tuhan, mungkin dia akan kembali menggunakan cara yang lain. Kita lihat lagi teman-teman ya. Bagaimanakah cara dia memandang kamu saat ini? Blossoming abundance. Dia merasakan hidup kamu baik-baik saja. Sebenarnya hidup kamu semakin hari semakin baik. Pada mulanya memang kamu sedih. Dia tahu ya, kepergian dia ini, pemergian dia ini membuatkan kamu hancur, patah hati, tidak mungkin akan memaafkan dia. Kamu sakit hati ni, benar-benar sakit hati. Dan dia tahu ya, setelah mungkin berbulan-bulan, berganti tahun ya, dia merasakan kamu seperti mencapai sebuah kelimpahan. Mulai menghargai diri kamu, mendapatkan kekuatan kerana hubungan ini yang begitu menyakitkan menjadikan kamu lebih kuat. Kamu seperti banyak kelimpahan di dalam hidup kamu. Dari segi keuangan ya, pekerjaan. Kamu lebih baik tanpa dia. Seiring berjalannya waktu, dia merasakan begitu minder untuk mendatangi kamu saat ini. Kerana mungkin ya, saat ini, kerana roda itu sentiasa berputar-putar teman-teman. Mungkin sebelum ini dia jauh lebih baik dari kamu. Itu sebelum ini. Jangan lupa teman-teman ya, hidup kita ini tidak ada kepastian. Hari ini kita di atas, kita ketawakan orang lain. Esoknya kita di bawah, kita mulai merasakan kesakitan itu. Orang yang di bawah pula keesokannya berada di atas. Maka jangan lupa, walaupun kita sudah berjaya, kita mempunyai banyak uang, jangan seperti kacang lupakan kulit. Jangan sekali-kali melupakan dari mana kita datang, asal usul kita. Sentiasa ya bersikap humble, rendah hati, rendah diri. Tuhan amat menyayangi orang-orang seperti itu. Dan saya merasakan dia melihat kamu sekarang ini sudah ada kelimpahan. Banyak yang sesuatu yang baik ya berlaku dalam hidup kamu. Kamu tidak seperti dulu, tidak begitu banyak bergantung dengan dia. Dan walaupun dia pergi meninggalkan, tidak bermaksud kamu tidak boleh hidup tanpa dia. Sebaliknya, kamu hidup dengan lebih baik tanpa dia. Itu dari pandangan si dia ke kamu saat ini. Kita lihat lagi ya. Wow, anxiety. Dia tahu teman-teman, dia sedar. Dia sedar ya, pemergian dia, sikap tidak tanggungjawab ini ya, mungkin lost contact ya, membuatkan ini energi yang saya rasa kedua belah pihak ya. Ada kalanya kegalauan, kerisauan, depression, anxiety ya, berfikir mana dia pergi selama ini. Lost contact, tidak mahu mengabari. Jika kamu contact, dia akan blokir. Maka apakah solusi kepada perhubungan yang seperti ini?
Ini membuatkan kamu kepikiran terus dan terusan, ya, sehingga tidak dapat tidur malam, tidak dapat menjalankan tugas seharian kamu. Kamu sangat sedih, ya. Seperti saya juga menangkap sewaktu dia pergi meninggalkan tahap awal, ya, beberapa di antara kamu seperti tidak menguruskan diri. Yang berjanggut tidak pergi cukur, not shaving, not cleaning up yourself, tidak pergi potong rambut, tidak sikat rambut, ya, tidak menguruskan diri kamu dengan baik. Pada tahap awalnya, dia merasakan, ya, sewaktu dia pergi meninggalkan kamu begini. Dia bertanya-tanya, apakah kamu masih, ya, dalam position ataupun dalam keadaan kondisi seperti ini, anxiety. Ada kalanya dia ada rasa bersalah, teman-teman. Dia rasa bersalah kerana dia meninggalkan kamu tanpa sebuah kata-kata akhir. Ini membuatkannya keadaan yang sangat tersiksa sebenarnya. Saya sangat memahami ini. Sebenarnya tidak adil, ya, untuk orang memperlakukan kita seperti ini. Kita juga tidak harus memperlakukan, ya, orang lain seperti ini. Walaupun kita benar-benar tidak suka orang itu, sekurang-kurangnya beritahu, oh, begini-begini saya tidak mahu lagi. Ada kata putus. Di sini, ya, dia berfikir, teman-teman, apakah kamu masih depression, anxiety, sedih, ya? Walaupun kamu menjalankan kehidupan kamu dengan baik di sini, ada kelimpahan. Tetapi sekali-sekala, ya, dia terfikir, apakah kamu masih memikirkan dia? Anxiety, kesedihan. Kerana sehingga kini masih belum ada kabar berita dari dia. Masih tidak ada, ya, tanda-tanda ataupun signal dari orang ini. Kita lihat lagi, ya, cara dia memandang kamu. Action, teman-teman. Di sini, teman-teman, ya, dia merasakan sepatutnya, ya, dia memberikan sebuah aksi yang tidak dia lakukan, tidak dia tunjukkan. Sebaliknya, aksi yang ditunjukkan di sini seperti seekor kuda ini yang berlari dengan pantas. Bukan berlari ke arah kamu, berlari pergi meninggalkan kamu. Dan seekor kuda yang lain cuba mengejar. Nah, di sini ada perbezaan di antara kamu dari segi sikap, persefahaman, perbezaan dari segi pemikiran. Mungkin ada masing-masing mempunyai kehendak atau motif yang berlainan, destinasi yang berlainan. Membuatkan mungkin, ya, saya bagi contoh. Kamu inginkan kekeluargaan, penjelasan dari si dia supaya kamu boleh settle down. Dia pula mengejar career. Very career-minded person. Contoh, teman-teman, boleh jadi apa saja. Maka di sini dia merasakannya sepatutnya dia beraksi. Tetapi aksinya, aksi yang lain. Dia pergi meninggalkan. Dan action si dia ini kepada kamu membuatkan kamu begitu anxiety. Sedih, teman-teman, ya. Kita lihat lagi. Nampaknya ada perbezaan di antara kamu dengan dia di sini. Nah, journey, teman-teman. Beberapa di antara kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sangat jauh dari kamu, ya. Mungkin ini adalah hubungan long distance relationship yang kamu memang tidak pernah bertemu dia, ataupun orang ini simply merasakan jika dia teruskan hubungan ini dengan kamu, hubungan ini akan seperti sebuah perjalanan yang sangat panjang yang tidak ada penghujungnya, dan arah tuju, ya, perhubungan ini seperti tidak berarah. Tidak ada hala tujunya. Kamu lihat, ya, all the sign is showing all the direction. Dan tidak pasti untuk ke mana. Seperti masih dalam pencarian, discovery, masih mencari-cari. Di sini, teman-teman, saat dia memandang kamu saat ini, ya, dia memikirkan, apakah kamu sedang menjalankan kehidupan kamu walaupun kamu sudah berjaya, tetapi dia terfikir, apakah kamu kini beraksi sendirian ataupun kamu beraksi dengan mungkin kamu memiliki pasangan. Apakah kamu sudah bernikah? Apakah kamu masih solo? Maknanya kamu beraksi. Kamu memulihkan keadaan kehidupan kamu. Kamu bangkit daripada keterpurukan ini, kesedihan ini. Tetapi apakah kamu masih menjalankan this journey alone? Dia memikirkan, ya, apakah kamu masih seorang diri atau kamu sudah kembali bernikah atau berjumpa dengan orang lain. Nah, di sini, teman-teman, saya tidak boleh menterjemahkan kad ini dengan terlalu banyak, ya. Kerana satu kad ini sebenarnya, ya, jika kita ingin bincangkan satu kad ini, nanti pembacaan tu akan jadi panjang. Kita lihat lagi, teman-teman. Six Chakra Archangel Metatron. Nah, di sini ada third eye, teman-teman. Kamu lihat, ya, ada third eye di sini. Ini adalah seseorang yang menggunakan intuisi. Saya merasakannya ada spiritual connection di antara kamu dengan dia. Walaupun mungkin baru berpisah dalam setahun, dua, ataupun sudah lama berpisah. Kamu jangan lupa, kita boleh berpisah dengan jarak, tetapi tidak ada siapa yang boleh memutuskan the energy connection.
Nah, di sini orang ini sepertinya ya, intuisi dia dengan intuisi kamu seperti saling terkoneksi, ada spiritual connection di antara kamu dengan dia. Apabila dia memikirkan kamu ya, mungkin sebelum ini dia banyak menyakiti kamu, tidak memberikan kepastian, apapun itu ya, dia merasakan kamu dengan dia saling berhubungan. Seperti ada keupayaan psychic ability yang menghubungkan kamu dengan dia. Walaupun mungkin kamu sudah lelah, dia mungkin ingin benar-benar putuskan. Ya, itu kehendak dia, itu kehendak kamu. Tetapi kerana ada spiritual connection, and remember, energy itu tidak boleh di-cut off begitu saja. Maka kamu dengan dia sering terkoneksi. Apabila dia sedang dalam memikirkannya melalui intuisinya, energi dia seperti sampai ke kamu. Bila kamu memikirkan dia, energi kamu sampai ke dia. Tetapi ini tanpa kamu berdua sedari. Nah, saat ini teman-teman ya, dia merasakan walaupun dia bertanya-tanya sama ada kamu masih solo atau kamu sudah bernikah, yang membuatkan dia hairan. Dia sering-seringan merasakan koneksi dengan kamu. Dan dia masih berfikir cara dia memandang kamu, apakah kamu masih solo? Dan kamu masih menghantar signal-signal ini seperti mengetuk pintunya. Hello, do you still remember me? Apakah kamu masih mengingati saya? Kenapa kamu mendiamkan? Begitu, saya bagi contoh. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini all tied up ya. Saat ini dia merasakan setelah dia pergi meninggalkan kamu ya, mungkin kamu sibuk dengan kehidupan kamu. Kerana dia masih bertanya apakah kamu masih solo dalam perjalanan journey ini ataupun kamu sudah memiliki orang lain. Maka banyak yang berlaku di fikiran si dia saat ini teman-teman. Banyak yang dia fikirkan dan dia tidak pasti ya, sama ada kamu sudah kembali bernikah atau mungkin kamu mempunyai pacar yang baru. Apa yang pasti dia juga memikirkan mungkin ya, mungkin kini kamu all tied up, sibuk dengan pekerjaan kamu masing-masing. Di sini beberapa di antara kamu ya, mungkin memakai selendang ini seperti cewek di dalam gambar ini ya, wanita dalam gambar ini. Kelihatan seperti seorang yang sangat manis, sopan, beretika ya. Saya memandang jika kamu adalah seorang cewek yang menonton ya, ataupun kita sedang membincangkan cewek ya, dia seorang yang mungkin mengenakan selendang ini ya, seorang yang sangat feminin, sopan, mempunyai etika yang baik, tutur cara yang baik, seorang yang sangat lembut, sensitif, mudah tersinggung, mudah disakiti ya. Tetapi don't ever judge a book by its cover ya. Selalunya orang yang lembut dari luaran, cekal di dalam hatinya. Opposite tu seseorang yang nampak kuat, nampak sangat kuat dari luar, mungkin sedikit tomboy, tetapi di dalamnya terlalu lembut. Selalunya begitu teman-temannya. Di sini saya merasakan mungkin beberapa di antara kamu ya mudah menangis, mempunyai hati yang sangat lembut ya, mungkin mengenakan selendang seperti ini, kain selendang yang cantik ya, selalu mengikat rambut kamu dalam sanggul ataupun apa itu ya, rambut kamu sentiasa kemas dan kamu tidak perlu mengenakan makeup yang banyak, kamu sentiasa nampak manis, nampak sweet looking ya, berseri-seri. Dan walaupun kamu cuba menghiaskan diri kamu ya, seiring berjalannya waktu ya, kesedihan itu nampak ya di wajah kamu. Tidak dapat kamu sembunyikan. Kesedihan ini seperti kamu dapat nampak dengan jelas. Orang yang sangat peka ya, yang lalu depan kamu atau tepi kamu, akan merasakan kamu banyak menyimpan ya, segala sakit hati itu teman-teman. Saya merasakan kamu banyak memendam kelukaan dan meneruskan kehidupan ini. Kerana kamu seperti begini teman-teman, saya merasakan beberapa di antara kamu ini setia, terlalu loyal, terlalu setia, terlalu devoted dengan orang ini, membuatkan beberapa di antara kamu sanggup ya menanti sehingga I don't know when. Saya tidak tahu ya berapa lama kamu nak tunggu orang ini, I don't know guys. Tetapi beberapa di antara kamu sanggup menanti ya, walaupun untuk selama-lamanya dengan orang ini. Walaupun bertahun-tahun kamu tetap setia menanti si dia. Baik teman-teman, kita lihatkan bagaimanakah kondisi kehidupan dia kini tanpa kamu. Apa kabar dia? Dia sudah mengagak-agak ya, cara dia memandang kamu dengan kad yang saya buka di atas. Kita lihatkan pula bagaimana kehidupannya saat ini tanpa kamu di sisinya. Mungkin setelah beberapa bulan, setelah setahun, 2 tahun, setelah bertahun-tahun. Bagaimanakah kondisi dia? Kondisi kehidupan dia tanpa kamu di sisi. Okey, kita ada 2 kad, 3 kad. Kita ambil lagi teman-temannya dan saya akan membaca sekaligus. Kita letakkan saja di sini.
bagaimanakah kondisi kehidupannya saat ini tanpa kamu di sisi. Okay, we have 4 cards here. Kita buka lagi ya. Okay, we have the 5th card. Kita akan buka lagi. Bagaimanakah kondisi kehidupan dia saat ini tanpa kamu di sisinya? Baik teman-teman, kad terakhir ini saya akan tarik saja ya. Okey. Baik teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Kad pertama yang terloncat tadi adalah The Moon. Ini adalah energi Pisces. Teman-teman, saya merasakan ya, tanpa kamu di sisi, dia tiba-tiba menjadi seorang yang dia menampilkan dia baik-baik saja. Kelihatan tampan, kelihatan jelita, cantik. Itu apa yang dia tampilkan di hadapan kamu dan orang lain. Kamu lihat di belakangnya. Cahaya bulan ini menunjukkannya. Kamu mungkin tidak akan percaya ini ya teman-teman. Sesibuk mana dia sekalipun saat ini, sepertinya ya dia merindukan kamu. Itu energi pertama. Saling merindukan ya. Memikirkan kamu, dan saya merasakan ini saling merindukan. Dia merindukan kamu. Setelah dia pergi meninggalkan kamu tanpa berita, memblokir, ghosting, whatever that is ya, dia menjadi seorang yang penyendiri. Dia banyak menyimpan ya kelukaan, perseverance di dalam hatinya. Sama ada dia solo, janda, duda atau memiliki pasangan, dia tidak sharing ini dengan orang lain. Dia pendamkan saja. Ada rasa serba salah terhadap kamu, ada energi penyesalan, ada energi kerinduan, ada energi ketakutan, ada energi sebenarnya takut akan kehilangan kamu for good. Nah, saya tidak menyarankan ya yang kamu berpegang kepada hubungan seperti ini. Kerana hubungan seperti ini is going to be a journey. Ini sangat melelahkan kamu, ketidakpastian. Tetapi orang ini sebenarnya ya, apabila dia melakukan ini, ada sisi mementingkan dirinya. Sebenarnya dia tidak mahu, dia sangat takut kehilangan kamu. Dan apabila dia pergi meninggalkan teman-teman ya, tanpa kamu di sisinya, dia menjadi seorang yang tidak banyak bercakap. Lebih mendiamkan diri, merenung, merindu. Tapi tidak ditunjukkan sisi ini kepada keluarganya, pasangannya, orang di luar. Dia tunjuk dia baik-baik saja. Tetapi itu hanyalah penampilan luaran. Banyak yang dia rahsiakan di dalam hatinya. Dia telan-telan saja kelukaan itu. Biar dia seorang saja yang tahu. Tidak perlu sharing dengan orang lain. Dia juga cenderung ya, mungkin tidak akan update Facebooknya, social medianya. Dia seperti kaku dalam keadaan seperti dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di sini ada the devil teman-teman. Sebenarnya tanpa kamu sedari ya, orang ini sebenarnya, kamu dengan dia sebenarnya ada energi kemelekatan teman-teman. Apabila devil hadir, memang ada kemelekatan di antara kamu. Seperti sikap saling tidak mahu melepaskan. Nah, di sini kita membincangkan energi dia, maka kita fokus kepada dia saja. Orang ini, walaupun dia mendiamkan kamu, lebih dia blokir kamu, lebih dia ghosting kamu, lebih dia lost contact ataupun mendiamkan kamu, pergi dari kamu, lebih dia memikirkan kamu. It's the opposite. Bukan kamu yang memikirkan dia. Dia yang memblokir kamu, dia yang buat salah, dia yang akan bakal memikirkan kamu. Di sini jika saya gabungkan kedua kad ini ya, orang ini teman-teman banyak menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Dan jika dia memiliki pasangan sah ya, tidak di-sharing pada sesiapa. Yang ditampilkan adalah sosok yang suami yang baik, isteri yang baik. Dia pendam, semua itu dipendamkan. Saat ini saya merasakan memang seperti kad pertama ya, perseverance, kekaburan di dalam fikirannya, kekusutan fikirannya. Ada energi kemelekatan dengan kamu. Nah, jika kamu bertanya, tapi Kak, dia sudah tinggalkan saya 20 tahun. It's okay my dear, 30 tahun, 40 tahun, does not matter. Energi itu tidak boleh di-cut begitu saja. Kamu dengan dia di sini ada intuition, spiritual connection. Maka kamu dengan dia sering terhubung. Mau, nak, tak nak akan terhubung. Begitu teman-teman. Nah, di sini ada energi kemelekatan di antara kamu dengan dia, membuatkan dia sering memikirkan kamu. Nah, di sini juga kita ada the hermit. So far the first 3 card are all from major arcana, teman-teman ya. Ketiga-tiga kad yang terbuka ya, number 1, number 2, number 3 are from major arcana, yang menunjukkan sebenarnya sama ada orang ini adalah pasangan sah kamu, energi mantan.
pasangan sah kamu sendiri ataupun mantan suami isteri kamu. Atau jika ini adalah single and single, ataupun kamu masih dalam perhubungan yang masih tidak pasti, tidak ada pernikahan ya. Memang orang ini sebenarnya ingin membawa hubungan ini ke long term relationship. Tetapi sepertinya ada gangguan, ada perhentian di dalam perjalanan cinta ini. Ada perhentian teman-teman. Kerana apabila 3 major arkana hadir, ini menunjukkan sesuatu yang ingin dibawa ke jangka panjang. Nah, kamu lihat di sini ya. Saat ini kondisi dia, kamu lihat ya. Tadi kita ada the moon. Nah, sekarang kita ada the hermit. Dia sekarang ini teman-teman ya menjadi seorang yang penyendiri seperti saya katakan awal tadi. Hermit juga melambangkan seorang yang ingin bersendirian, tidak mahu diganggu, not in the mood to be disturbed. Dia lebih suka ditinggalkan sendirian, ingin seperti bertapa, ingin mencari jati dirinya. Jika boleh jangan diganggu, do not disturb. Semakin hari rambut semakin panjang beruban, janggut itu semakin hari semakin tidak terurus, tidak pergi bercukur ataupun mengemaskan dirinya. Saat ini, kabar si dia yang mendiam dan pergi meninggalkan kamu. Orang ini tidak terurus, that's one word ya. Satu perkataan, dia sedang tidak terurus teman-teman. Walaupun dalam mencari jati dirinya ya, sepertinya dia mencari sesuatu yang dia tinggal di belakang. Ada energi penyesalan, kekesalan yang dia lakukan kepada kamu. Kamu lihat di sini ya, walaupun ini adalah The Friends Tarot Deck ya teman-teman ya. Kita lihat apa ke nama dia dalam drama Friends ini ya. Saya lupa nama dia. Kamu lihat dia memegang torchlight ini ya. Seperti lampu suluh ini, seperti mencari, ingin mendapatkan satu cahaya terang di depannya. Seolah-olah dia kehilangan ya, hilang jalan pulang teman-teman. Dia rasa dia hilang dan sedang sesat di hutan. Hilang jalan pulangnya. Ingin mencari siapa? Nah, nih. Ingin mencari kamu, teman-teman. Ini adalah dalam alam bawah sedarnya. Dia tidak mahu mengakui ini kerana dia pergi meninggalkan kamu. Maka, mesti kamu akan bertanya ya, teman-teman, apakah? Dia yang pergi takkan dia yang mencari? Yes, my dear. Orang yang pergi adalah orang yang akan rasa bersalah. Maka dialah yang akan mencari kamu. Dia yang pergi. Dia yang decide untuk meninggalkan hubungan ini, maka dialah yang akan tercari-cari kamu. Saat ini teman-teman banyak yang dia renungkan. Saya rasa jika dia mempunyai keluarga dan berpasangan ya, untuk meringkaskan pembacaan ini, saya rasa dia banyak menyendiri, tidak banyak bercakap. Mungkin dulu dia ceria, suka bergurau senda, kini lebih merenung, lebih mendiamkan diri, tidak mahu banyak cakap, tidak mahu banyak bersosialize dengan orang lain, bertemu rakan-rakan. Dia cenderung habis kerja pulang rumah, mendiamkan diri di bilik, banyak merenung, memikirkan segala sesuatu, mungkin banyak membaca. Begitu teman-teman. Kita lihat lagi Five of Swords. Wow, teman-teman. Orang ini seorang yang sedang kamu fikirkan saat ini ya, yang pergi meninggalkan kamu. Dia seorang yang licik sebenarnya. Walaupun dia pergi meninggalkan, ada sisi sebenarnya playing the games ya, licik teman-teman, ingin menang sendiri. Dia sebenarnya ingin mengikat kamu. Jika saya gabungkan ini dengan the devil di sini ya, dia memang ingin mengikat kamu teman-teman. Tetapi dia tidak tahu bagaimana. Maka teman-teman, kamu memang berhubungan dengan seorang yang sangat licik ya, manipulatif. The devil ini banyak akal. Apa yang dia lakukan ya, seperti jika pada awalnya dia tidak berjaya meninggalkan kamu, dia akan buat kamu sakit hati. Sering-seringan sakit hati, ini yang sedang dia lakukan. Itu yang telah dia lakukan, maksud saya, membuatkan dia pergi meninggalkan. Mungkin dia tidak berjaya membuatkan kamu sakit hati kerana kamu seorang yang tabah menghadapi dia. Kamu lihat ya, dia ingin menang sendiri teman-teman. Padahal dalam hatinya dia ingin mengikat kamu. Dan saat ini teman-teman, apabila dia sudah menang sendiri, dia collect ya, collecting all this sword ya. Dia tidak menyedari sebenarnya hatinya memerlukan kamu. Dia seolah-olah dia rasa, okey, saya sudah pergi meninggalkan kamu, saya menang. Setelah seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakannya. Seolah-olah hatinya tinggal di belakang untuk kamu di sini. Banyak perselisihan faham di antara kamu dengan dia. Kerana kamu berdealing dengan seorang yang sangat licik. Dari segi pemikirannya, kadang-kadang orang ini buat kamu benar-benar pening teman-teman. Benar-benar pusing, trying to figure this person out ya. Sangat sukar untuk masuk ke benak kepalanya dan fikir apa yang sedang dia fikirkan. Seperti ada kalanya main-main.
Itu energi yang dia berikan kepada kamu sebelum dia pergi meninggalkan. Licik orangnya. Kita lihat lagi teman-teman, di sini kita ada the High Priestess. Saat ini teman-teman, kerana rasa malu pergi meninggalkan kamu, mendiamkan kamu ya, dia hanya pasrah. Kenapa dia pasrah teman-teman? Dia takut malu teman-teman. Malu dengan apa yang sudah dia lakukan. Kini dia mulai berfikir, mulai matang ya. Seiring berjalannya waktu, setahun demi setahun, kita mulai matang dari segi usia, emosi. Maka dia merasakannya, apakah wajar untuk dia pergi mencari kamu, ataupun wajar berpasrah saja ya hubungan ini ke tangan Tuhan. Dia merasakan kini bukan senang lagi ya untuk datang kepada kamu. Keadaan bukan seperti dulu kerana dia sudah pergi meninggalkan. Maka banyak yang dia renungkan di sini. Ada keputusan. Dia seperti merencanakan sesuatu ya dalam diamnya. Dia seperti merencanakan sesuatu tanpa pengetahuan kamu. Ini sedang dia lakukan saat ini. Ini adalah kabar si dia yang mendiamkan dan pergi dari kamu. Seolah-olah dia cuba merencanakan sesuatu tanpa pengetahuan kamu dalam diam. Kerana di sini ada sisi ingin mengikat kamu. Seperti walaupun sudah bertahun-tahun, tapi dari segi hatinya dia belum melepaskan kamu teman-teman. Ada perbezaan yang sangat ketara di antara kamu dengan dia di sini. Sama ada perbezaan budaya, usia, status, agama. Kamu sesuaikan sendiri ya. Di sini teman-teman, Three of Wands, saya merasakan orang ini ya, jika dia berada di luar negara, di luar kota, saat ini kondisi dia, dia sebenarnya agak sibuk orangnya. Mungkin banyak travelling, pekerjaan yang memerlukan dia bergerak ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi setiap kali dia berada di airport, contoh ya, apabila di ruang menunggu, kamu tahu bila kamu sampai di airport akan ada the waiting hall ya, tempat menunggu. Dia akan melihat seperti ini. Dalam diamnya dia memikirkan kamu. Dia merasakan seperti seseorang yang mengambil lampu suluh ini tadi teman-teman ya. Apakah dia patut ya menaiki pesawat itu pergi mencari kamu? Apakah kamu akan menerima si dia? Di sini seperti dia memikirkan semua ini tetapi dia masih dalam posisi menunggu. Kenapa teman-teman? Kerana dia sudah banyak menyakiti kamu. Maka dia terfikir apakah jika dia datang nanti mungkin kamu sudah bernikah. Mungkin kamu sudah bertunang. Mungkin kamu tidak akan menerima dia lagi. Banyak yang bermain di minda si dia. Kita lihat lagi ya. Kita ambil satu lagi kad. Bagaimanakah kondisi kehidupan dia saat ini? Bagaimanakah energi si dia saat ini setelah mendiamkan kamu, memblokir dan pergi meninggalkan? Di sini ada Nine of Pentacles teman-teman. Kondisi dia saat ini teman-teman, dia hanya menjalankan tugas dia. Saya merasakan saat ini ya, dia seorang yang berjaya. Daripada segi pekerjaan, keuangan, dia stabil. Dia mampu mendapatkan keuangan, kejayaan seperti ini. Ya, mungkin jadi the best salesperson ataupun the best person in company or something like that ya. Mungkin dalam syarikat itu dia sangat berjaya. Kamu lihat kan ya, ada seorang yang sangat berjaya memegang medal-medal si dia, trofi-trofi si dia ini, piala di tangannya. Orang ini saya rasa dia sangat tampan ya. Jika dia seorang cowok ya, dia seorang yang sangat tampan dari segi penampilan. Very handsome guy. Mungkin ini energi kamu atau energi dia. Walaupun dia sudah berusia tapi dia tampan. Dia mempunyai daya penarik yang sangat menarik hati yang membuatkan kamu berdebar-debar. Saya rasa kondisi dia saat ini dia menumpukan kepada kerjayanya. Seperti, saya tidak tahu mengapa teman-teman ya, saya merasa orang ini memang keras kepala. Walaupun dia sedar dia rindukan kamu, tetapi dia melayan egonya si dia. Itu lebih tepat lagi ya. Dia keras kepala mengejar cita-citanya, dia dapat meraih kejayaan dia. Mungkin dia memiliki ya perusahaan dia sendiri di belakang ini ya. Sama ada orang ini mempunyai rumah banglo yang sendiri dengan swimming poolnya, ataupun dia mempunyai sebuah bangunan seperti ini, perusahaan ataupun syarikat dia sendiri. Dan dia orang yang dikenali ramai, sangat berjaya, mempunyai kedudukan dari segi keuangan yang sangat mantap ya, sangat mapan maksud saya. Dan dia melayan egonya saat ini teman-teman. Dia tidak mahu menerima hakikatnya. Dia merindukan kamu, dia memerlukan kamu kerana keras kepala si dia. Tetapi dia sepertinya ya mampu menarik minat lawan jenis teman-teman. Walaupun mungkin dia dalam middle age ya, pertengahan umur ataupun lebih tua dari 50 ke atas, dia seorang yang tampan.
berjaya atau mampu menarik perhatian lawan jenis. Kamu sesuaikan atau terbalikkan saja ya. Jika kamu adalah cowok yang menonton, maka ini adalah seorang cewek. Kamu terbalikkan saja, tidak perlu tertakluk kepada gambar gender itu di gambar kad ini. Itu hanya gambaran sahaja. Saya merasakan dia melayan keegoan dia saat ini. Kamu lihat teman-temannya, dari awal kad yang terbuka ini ya, dia memang merindukan kamu, ada rasa bersalah ya, mungkin ingin mencari kamu. Dia kesepian kerana di sini ada energi kemelekatan. Mencari-cari banyak yang dia tutupi ya, dari kamu dan mungkin juga dengan pasangan sahnya jika dia sudah bernikah ataupun dari keluarganya. Dan kini teman-teman, kehidupannya dia berjaya. Dia berjaya meraih apa saja yang ingin dia raih. Tetapi kerana dia melayan keegoan si dia, keras kepala. Dan saya merasakan orang ini ya cenderung mungkin ya, seperti saya katakan awal tadi, action ini. Seekor kuda berlari mengejar cita-cita. Seekor lagi inginkan penjelasan dan pernikahan. Mungkin kamu inginkan sebuah perhubungan seperti rumah tangga. Berumah tangga, settle down. Tetapi dia masih ingin mengejar cita-citanya. Berjiwa petualangan teman-teman. So, maka di sini ada persefahaman yang agak berbeza di antara kamu seperti The High Priestess. Baik teman-teman, so far energi paling kuat yang hadir dalam pembacaan hari ini adalah Pisces, Capricorn, Virgo hadir 2 kali teman-teman ya. Saya ulangi, kita ada Pisces, Capricorn, Virgo hadir 2 kali. Saya juga menangkap energi elemen Aries, Leo, Sagittarius. Kita juga ada Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Kita lihat lagi ya, bottom of the deck sini kita ada, wow. Teman-teman, saat ini sepertinya ini adalah energi kamu ya. Seorang yang pergi meninggalkan kamu ya, membuatkan kamu ternanti-nanti. Kamu menunggu ya. Mungkin rumah kamu, mungkin beberapa di antara kamu mungkin ya tinggal di rumah yang seperti ini, ada balcony, what do you call this? A balcony, right? Seperti kamu mungkin ya di waktu senja, waktu sore teman-teman ya, mungkin kamu keluar di balcony ini ya, dan kamu mungkin memandang kepada cahaya-cahaya bintang yang cantik. Kamu seperti merindukan dia walaupun keadaan kondisi kamu sudah baik pulih. Tidak seperti di tahap awal ya, sewaktu dia pergi meninggalkan. Tetapi kamu tidak dapat menafikan kesedihan di hati kamu ya. Ada kerinduan di sini, 2 of Wands ya. Orang ini membuatkan kamu seperti ternanti-nanti, tertunggu-tunggu kuat akan si dia. Judgment teman-teman. Saat ini teman-teman dia merasakan, kamu tahu apa sedang dia fikirkan saat ini? Apakah keputusan yang dia ambil tepat? Apakah keputusan yang dia ambil meninggalkan kamu ini, memblokir kamu, lost contact and everything? Apakah keputusan yang dia ambil ini tepat? Ada keraguan di hatinya. Hati dia, kamu lihat, dia sering memanggil-manggil kamu. Ini sudah macam Tarzan teman-teman ya. Memanggil mate-nya si dia. Dia seperti hati dia yang memanggil kamu. Tetapi kamu lihat kad ini ya, bercanggah arahnya. Apabila dia memanggil, kamu berpaling ke sebelah sini. Mungkin beberapa di antara kamu, walaupun ini satu penantian yang begitu menyakitkan ya, tapi kamu sudah mencapai ya self-worth kamu. Dia masih memanggil, dia tidak pasti keputusan yang dia ambil ini, judgment. Apakah keputusan ini tepat? Di sini kita masih ada Aries, Leo, Sagittarius, dan judgment adalah energi Libra teman-teman. Kita lihat lagi ya, 4 of Swords teman-teman. Di sini teman-teman ya, dia lelah. Dia kelelahan. Kamu lihat masih ada seseorang yang membaca buku. Saya rasa dia seorang yang berilmu pengetahuan ya. Mungkin sangat suka membaca. Dan saya juga menangkap sedikit energi orang ini mungkin ada koleksi-koleksi yang tertentu. Si dia ini mungkin ya, sama ada energi mantan, orang baru, apapun itu. Dia mungkin mempunyai hobi ya, suka mengumpul barang-barang, ada koleksi-koleksi, mungkin barang-barang antik ya, barang-barang klasik, barang-barang yang barang-barang klasik itu barang-barang lama teman-teman. Mungkin dia ada menyimpan, contoh ya, sewaktu saya muda dahulu teman-teman, saya sangat suka mengumpul cangkir ya, cups ataupun mug-mug dari seluruh negara. Dan orang ini mempunyai hobi mengumpul, sama ada mengumpul buku-buku yang tertentu atau mengumpul barang-barang antik, barang-barang lama. Saya tidak tahu teman-teman, energi itu masuk ya. Seperti dia suka mengumpul barang-barang lama, dia sedikit berjiwa tradisional ya. Orang yang berjiwa kuno, ada bersikap old fashion di sini. Dia tidak pasti teman-teman ya, dia kelelahan. Kadang-kadang dia kelelahan ya, mengapa dia memberikan kamu ini
membuatkan kamu menanti sebuah penantian yang tidak ada penghujungnya. Dia sendiri tidak pasti keputusan yang dia ambil ini tepat ataupun tidak. Ini membuatkan dia lelah. Lelah dengan kerja, lelah dengan keuangan, lelah dengan mengejar cita-citanya, lelah dengan kekeluargaan pasangannya, sehingga dia memakai earphone ini ya. Kamu lihat gambar ini ya. Sebenarnya dia memakai earphone, teman-teman. Seperti ingin menutup telinganya, ingin bersendirian. Seperti kat The Hermit dan kat mana tadi teman-teman? The High Priestess ini ya, tidak mahu diganggu. Kalau boleh tidak mahu diganggu, lelah. Seperti dia tidak mahu menerima hakikat yang perkara ini belum selesai. Kerana dia tidak pandai mengendali atau mengelola kondisi ini, dia seperti menutup mata, menutup telinganya. Cuba lari dari hakikat. Tetapi dia sedar, apakah keputusan yang dia ambil ini tidak tepat? Apakah tepat keputusan yang dia ambil ini? Dia masih seperti mundar-mandir ya, dengan keputusan yang dia ambil saat ini. Baik teman-teman, saya merasakan saat ini teman-teman ya, walaupun kamu sudah mencapai cita-cita kamu, tetapi sepertinya kamu seperti ada sebuah kadang-kalanya teman-teman, kamu seperti masih menanti akan orang ini, seperti mengharapkan kepada sebuah a wish come true ya. Jika ada bintang yang jatuh ya, terlihat di balkoni kamu ini, kamu akan make a wish. Beberapa di antara kamu ini ya sedih sehingga badan kamu begitu kurus ya. Seperti Jennifer Aniston ini, badan semakin kurus. Kamu semakin cantik ya, tetapi kamu seperti tidak mahu membuka hati kamu untuk orang lain. Seperti kamu tidak bersedia, belum bersedia untuk membuka hati kamu buat orang lain di sini. Itu yang saya tangkap teman-teman. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Apakah rencana dia ke depannya untuk kamu? Kerana saya merasakan daripada The High Priestess ini, ya teman-teman, Cancer juga hadir dengan kuat ya. Pisces, Capricorn, Virgo hadir 2 kali dan The Cancer, zodiak terkuat di sini. Baik teman-teman, kita juga ada Capricorn, Taurus, Virgo, sudah saya sebutkan tadi. Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Hold on, saya tidak nampak ya. Oh, wait, hold on. Ada energi Pisces ya, juga merangkumi ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Maksudnya teman-teman, semua zodiak sign hadir ya, jika ini penting buat kamu. Kita lihatkan, apakah yang dia rencanakan ke depannya, berlandaskan kerana dia tahu ya, dia tidak pasti keputusan, the judgment yang dia ambil ini tepat ataupun salah ya. Kerana saya melihatkan kamu dengan dia ada hubungan past life di sini. Kita lihatkan rencana dia ke depannya buat kamu. Wow, engagement ring. Teman-teman, di sini ada pelbagai energi. Apakah beberapa di antara kamu diberikan cincin, kemudian orang ini menghilang, ataupun ke depannya jika hubungan ini memungkinkan, ada rencana dia yang direncanakan dalam diam ya, melalui The High Priestess untuk membelikan kamu atau memberikan kamu cincin ini. Atau saya merasakan ke depannya, sama ada dia datang melamar, atau beberapa di antara kamu sehinggalah saat ini masih menyimpan cincin pemberian dari si dia. Jika hubungan ini memungkinkan, ke depannya orang ini ya akan melamar kamu. Ada sebuah lamaran di sini teman-teman ya, engagement, seperti komitmen, akan memberikan kamu satu komitmen ya untuk mengikat hubungan kamu dan dia di sini. Kan di sini memang ada energi kemelekatan di antara kamu dengan dia. Tetapi saat ini ya, saya lihatkan energi ini begitu melelahkan ya. Energi hubungan ini seperti on off, dingin, kaku, kadang-kala panas, kadang-kala sejuk, yang membuatkan kebanyakan dari kamu seperti ada yang sudah give up begitu, ada yang sudah berakhir di sini. Kita lihat lagi ya, step in the back, heartbreak, pain, separation, deception. Di sini saya rasakan ya teman-teman ya, ke depannya saya merasakan orang ini mungkin ya, jika dia datang ke kamu, mungkin kamu akan mereject dia. Mungkin beberapa di antara kamu seperti saya tangkap awal tadi ya, kamu sudah heartbroken, tidak boleh menjahit kembali hati itu, seperti saya katakan, seperti saya sebutkan awal tadi. Maka ke depannya jika kamu mereject dia, saya merasakan dia merasakan heartbreak ini ke depannya. Mungkin dia datang untuk lamaran, memberikan penjelasan dan sebagainya, tetapi dia hanya akan menemukan step in the back. Dia akan merasakan rejection ini daripada kamu. Yalah teman-teman, sebelum ini dia yang reject kamu, ke depannya jika dia datang, mungkin ya beberapa di antara dia yang akan di-reject oleh kamu, membuatkan dia merasakan seperti sebilah pisau ya, yang menusuk ke hatinya. Kita lihat lagi ya teman-teman.
apa yang dia rencanakan ke depannya. Wow, kamu seperti sering mendapat kad heartbroken ini teman-teman. Deeply hurt, sad, separation, breakup ya. Di sini saya rasa teman-teman ya ada sedikit energi jika orang ini berpasangan ataupun sudah memiliki pasangan. Mungkin ada sesuatu ya yang berlaku di dalam hubungan dia juga. Mungkin pasangan sahnya sudah tahu apa yang dia lakukan, membuatkan dia sakit ya, on off sakit ya, terpaksa hadapi kenyataan ini, maka hubungan mereka tidak begitu baik. Ini membuatkan dia teman-teman ya mungkin lari dari kamu, lari dari pasangannya. Dan di sini dia heartbroken, ditinggalkan seorang diri. Mungkin sedang dalam proses ya ke depannya ya, berpisah dengan pasangan sahnya atau berpisah dengan pacarannya yang sekarang ini. Ini membuatkan dia begitu broken hearted. Jika melibatkan pasangan sahnya, saya merasakan pasangan sahnya sudah mengetahui akan hubungan ini, akan perasaan apa yang dilakukan dengan kamu, maka membuatkan mungkin ya ke depannya ya setelah ada satu proses heartbroken di sini yang membuatkan mungkin mereka akan berpisah. Ini ke depannya. Baik teman-teman, photograph. Orang ini teman-teman, kabar dia yang mendiamkan dan pergi dari kamu, sering looking at your photo, missing you ya. Nostalgia ya teman-teman, make new memories. Dia seolah-olah ingin mencipta memori yang baru dengan kamu dan sering memandang kepada foto-foto kamu. Mungkin kamu pernah exchanging foto dengan dia, pernah ambil gambar bersama. Dia ada kalanya ya mungkin masih menyimpan gambar-gambar lama itu ya dan sering melihat kepada gambar itu. Baik teman-teman, sekiranya ada peluang yang terbuka, apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu? Jika diberikan peluang, apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu di sini melalui pembacaan ini? Kabar dia yang mendiamkan, yang blokir, lost contact, pergi dari kamu. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu di sini? Kita buka beberapa kad teman-teman. I can't reach out to you right now. Teman-teman, dia merasakan saat ini walaupun dia ingin berbicara dengan kamu, ini bukan momen yang tepat untuk dia reach out ya, untuk dia mencapai atau menggapai kamu. Dia merasakan masih belum, mungkin ya ada sesuatu yang berlaku dalam perhubungan dia atau keluarga dia, membuatkan dia harus menyelesaikan masalah ini dulu. Kamu lihat teman-teman, sangat sinkron ya. I can't reach out to you right now and I can't talk right now. Bukan momen yang sesuai. Kamu tahu kenapa dia blokir kamu? Dia takut ya jika kamu membuat panggilan ya, tiba-tiba mungkin pasangan sahnya ya berada berdekatan dan dia terpaksa menjawab panggilan telefon itu. Maka ini memaksakan dia untuk memblokir kamu. Kamu faham teman-teman ya kondisi seperti ini. Kita lihat lagi. Kerana saya menangkap energi beberapa di antara kamu sering-seringan telefon dia. Ini yang membuatkan dia memblokir kamu. Kerana dia merasakan perasaan kamu kepada dia sudah seperti mengejar, terlalu kuat. Ini menakutkan orang ini. Kerana dia mempunyai destinasi yang berbeza dengan kamu. Seperti kamu inginkan rumah tangga, berumah tangga, pernikahan. Dia pula masih mengejar cita-citanya. Nah, perbezaan seperti ini juga boleh mewujudkan sebuah konflik. Kita lihat lagi ya. I'm sorry, but I love you. Nah, kamu lihat teman-teman. I can't reach out to you right now. I can't talk right now. But I'm sorry, I love you. Kamu lihat dia seperti sebuah cerita ya, kad-kad yang terbuka ini. Dia tidak dapat berbual dengan kamu ataupun menggapai kamu saat ini ya, dan tidak boleh berbicara dengan kamu saat ini, dan dia memohon maaf kerana perasaan cinta itu masih wujud, cuma masanya tidak sesuai. Kita lihat lagi teman-teman. You are my dream come true. Wow. Ini kad terakhir yang akan saya buka ya. Saya letakkan di sini teman-teman. Kamu sebenarnya adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan buat si dia. Tetapi teman-teman, jika dilihatkan kepada setiap sudut dia, mungkin ada sesuatu yang menghalang kamu dan dia. Baik teman-teman, saya akan buka wow, I'm shocked at your existence in my life. Orang ini sebenarnya tidak terduga ya, yang kamu sebenarnya hadir di dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak dia duga, dia dapat bertemu dengan kamu di sini. Maka dia seolah-olah belum bersedia untuk menerima kehadiran kamu dalam hidupnya. Kita lihatkan kepada initial yang terbuka. Seperti biasa teman-teman, jangan begitu bergantung ya kepada zodiac sign dan juga initial yang bakal hadir. Jika ada, is alright. Jika tidak ada, to me it's also okay. Yang penting seperti saya selalu terapkan, pembacaan ini bergema di hati kamu. Jika tidak, jangan dipaksakan. Baik teman-teman, di sini kita ada Q, Quebec, T Tango, E Echo, L5,
V Victor, C Charlie, kita ada Z Zulu, D Delta. Wow, saya menangkap perkataan crazy. Sama ada beberapa di antara kamu benar-benar gilakan orang ini, ataupun orang ini masih tergila-gilakan kamu, kerana kita ada the devil, ya, kehadiran the devil, zodiak Capricorn teman-teman, ya, yang sangat kuat dalam pembacaan hari ini. Seseorang yang menggilakan satu sama lain. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up. Keep spreading the love, you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys in my next video. Bye. Take good care.